Belum semua korban meninggal yang tertimbun longsor di beberapa kawasan di Karanganyar, Jawa Tengah berhasil dievakuasi. Sejumlah kawasan pantai utara Jawa Tengah terendam setelah dilanda hujan deras dalam 2 hari terakhir. Kita jumpa lagi saudara dalam Liputan 6 Malam. Dan selain 2 informasi tadi, kami juga akan menyajikan sejumlah informasi terkini hingga malam ini. Saya Jason Valentine dan inilah Liputan 6 Malam selengkapnya. Saudara, bencana longsor yang melanda sejumlah daerah di Karanganyar, Jawa Tengah hingga berita ini disusun sudah menelan 64 korban jiwa yang tersebar di 7 kecamatan. Lebih dari separuh korban jiwa berada di Desa Ledoksari, Kecamatan Tawangmangu. Belum diketahui apakah ada korban tambahan akibat tertimbun tanah yang longsor Rabu dini hari tadi. Dari 64 korban, baru 5 orang yang bisa dievakuasi karena menggunakan peralatan yang sederhana. Beginilah kondisi Desa Ledoksari, Tawangmangu, Karanganyar sepanjang pagi hingga Rabu petang setelah dihantam longsor. Puluhan warga dibantu tim SAR bersama aparat TNI dan Polri berupaya mengevakuasi 36 warga yang tertimpa longsoran tanah. Para korban ini kebetulan berada dalam satu rumah. Sebelum musibah terjadi, mereka tengah istirahat setelah kerja bakti semalam suntuk membersihkan desa yang sebelumnya dilanda banjir. Hingga Rabu petang baru 5 korban yang telah dievakuasi dari timbunan tanah berlumpur. 3 diantaranya dewasa dan 2 balita. Proses evakuasi berjalan cukup sulit karena hanya menggunakan alat sederhana. Proses evakuasi juga dihentikan karena cuaca sudah gelap dan dilanjutkan Kamis pagi. Tidak hanya satu rumah yang dihantam longsoran tanah di Desa Ledoksari, tapi juga 12 rumah lain yang kondisinya porak-poranda. Longsor yang terjadi Rabu dini hari tidak hanya melanda Tawangmangu, tapi juga 8 kecamatan lainnya yang berada di kawasan lereng Gunung Lawu yang memang rawan longsor. Namun korban terbanyak adalah di Tawangmangu yakni 37 orang, sisanya di Jumapolo 8 orang, Kecamatan Kerjo dan Jatio masing-masing 5 orang, Kecamatan Jenawi dan Matesi masing-masing 3 orang, Narionoso 2 orang dan Jaten 1 orang. Kawasan ini memang kerap dihantam longsor, namun yang terparah baru kali ini terjadi, termasuk jumlah korban. Meski struktur tanah di kawasan ini dikenal labil, Pemda setempat tidak berupaya mencegahnya. Misalnya magari dengan pohon tanaman keras, yang ada hanya pohon-pohon kecil yang relatif tidak mampu menahan banjir juga longsor. Ferry Aditri dan Wiwi Susilo melaporkan dari Karanganyar, Jawa Tengah. Bencana longsor tidak hanya menelan korban jiwa dan menghantam puluhan rumah. Musibah yang terjadi Rabu dini hari ini juga memutus jalur utama Solo, Tawangmangu. Ratusan warga juga mengungsi baik ke lokasi pengungsian sementara maupun ke rumah kerabat di lokasi yang aman. Setelah rumah mereka hancur ditimpa longsor, kini ratusan warga Ledoksari Tawangmangu terpaksa mengungsi ke lokasi yang aman. Sebagian besar menginap di rumah kerabat dan tetangga yang lokasi rumahnya aman dari ancaman longsor susulan. Meski tenda darurat juga disiapkan, namun warga merasa lebih nyaman menumpang di rumah. Namun untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum, juga tersedia 2 dapur umum yang bisa dijangkau warga. Ada tetangga, ada famili. Ini kan satu lingkungan banyak yang famili-famili, kemudian kita alihkan ke lingkungan yang lain. Longsor yang menimpa sejumlah kecamatan di Karanganyar juga menyebabkan jalur utama yang menghubungkan Tawangmangu dan Solo yang melewati Karangpandan ditutup sementara untuk semua jenis kendaraan. Sebab sejumlah alat berat masih menyingkirkan tanah bercampur lumpur yang menutup sebagian besar badan jalan. Para pengguna jalan menuju Tawangmangu dialihkan melewati kampung sebagai jalur alternatif. Diperkirakan jalur ini baru bisa dilewati Jumat mendatang, mengingat banyaknya titik longsor yang menimbun badan jalan. Koresponden Ferry Aditri melaporkan dari Karanganyar, Jawa Tengah. Saudara Menteri Dalam Negeri Mardianto yang ditugaskan Presiden untuk mendatangi lokasi bencana longsor, Rabu malam melakukan rapat di lokasi longsor Tawangmangu, Jawa Tengah. Rapat bersama ini terkait koordinasi dalam penanggulangan bencana yang menelan puluhan korban jiwa. Rapat yang dipimpin oleh Mendagri Mardianto dilakukan usai meninjau sejumlah lokasi longsor di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.
Didampingi Pangdam Diponegoro yakni Kapolwil Surakarta dan juga Bupati Karanganyar, rapat berlangsung dengan penerangan seadanya. Di hadapan peserta rapat, Mendagri yang mantan Gubernur Jawa Tengah menyampaikan ucapan belasungkawa dari Presiden. Dalam rapat bersama ini, Mendagri yang juga Wakil Ketua Saklak Penanggulangan Bencana ini membahas upaya evakuasi sesegera mungkin terhadap korban yang tertimbun longsor. Mengingat peralatan yang terbatas, evakuasi akan dilakukan secara manual. Dan untuk mempercepat pencarian korban, jumlah personil Polri dan TNI akan ditambah. Terutama di desa Mogol yang alat berat tidak bisa masuk secara normal. Kemudian yang kedua, setelah saya lihat medannya memang tidak memungkinkan alat berat masuk dan keadaannya masih seperti ini, sehingga rencana-rencana untuk evakuasi korban akan dilakukan secara manual dengan segala macam kekuatan yang ada. Banjir juga menggenangi sejumlah kawasan di Solo, Jawa Tengah akibat meluapnya Sungai Bengawan Solo. Ribuan warga terpaksa mengungsi karena rumahnya tidak bisa ditempati dan khawatir dengan adanya banjir susulan. Luapan Sungai Bengawan Solo masih menggenangi Kecamatan Jebres dan Pasar Kliwon. Di sejumlah kawasan genangan air bahkan mencapai lebih dari 1 meter. Warga terpaksa mengungsi ke tempat aman seperti gedung sekolah, masjid, dan juga balai desa. Banjir yang datang sangat cepat sehingga sebagian warga tidak sempat menyelamatkan barang milik mereka. Menurut warga, banjir kali ini merupakan banjir bandang terparah sejak 31 tahun terakhir, karena biasanya banjir hanya mencapai lokasi pinggir Sungai Bengawan Solo. Hujan yang terus mengguyur sejak Rabu pagi menyebabkan ratusan rumah warga di Tegal, Jawa Tengah terendam. Sejumlah titik di ruas jalur Pantura Tegal Pemalang, Jawa Tengah juga tergenang banjir sehingga mengakibatkan kemacetan. Ratusan rumah warga di Desa Sidaharja, Suradadi, Tegal, Jawa Tengah sejak Rabu pagi tergenang air hingga ketinggian 1 meter akibat hujan deras yang terus mengguyur. Meski banjir sudah menggenangi rumah, namun tidak membuat warga desa mengungsi dan memilih tetap bertahan tinggal di rumah mereka dengan alasan keamanan. Pak, ada yang ngungsi nggak Pak ini Pak? Oh, nggak ada yang ngungsi. Tetap bertahan ya di rumah ya? Iya, bertahan. Bantuan sudah datang Pak, makanan Pak? Nggak ada apa-apa. Ruas jalur Pantura di perbatasan Pemalang Tegal, Jawa Tengah juga tergenang banjir di beberapa titik. Akibatnya arus lalu lintas dari 2 arah sempat tersendat. Pengalihan arus lalu lintas juga tidak bisa dilakukan karena jalur alternatif turut tergenang banjir. Bahkan kondisinya lebih parah. Di Pekalongan, Jawa Tengah, ribuan rumah di 6 kecamatan tergenang akibat luapan Kali Sragi dan Boro setelah diguyur hujan lebat semalaman. Seorang warga dilaporkan tewas terseret arus dan ribuan warga belum diungsikan karena terjebak genangan. Sebagian lainnya nekat melewati genangan banjir menuju tempat aman. Mereka melewati lautan air yang merendam ribuan hektar lahan pertanian. Sedangkan warga yang masih terjebak mengharapkan bantuan tim SAR dan bantuan makanan karena sejak kemarin sore tak bisa memasak di dapur yang terendam. Tim koresponden Liputan 6 melaporkan.